Halo teman-teman semua, selamat datang di Getty Online, tempat Anda dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali mengenai salah satu software yang biasa digunakan untuk video editing. Pada video sebelumnya, saya sudah menyampaikan tentang beberapa software yang pernah saya gunakan untuk mengedit video. Nah, pada presentasi kali ini saya akan memberikan salah satu update dari salah satu software yang saya sudah sebutkan pada kesempatan video pertama. Teman-teman mungkin masih ingat saya menyebut yang namanya Corel Video Studio. Nah, Corel Video Studio sekarang sudah mengupdate softwarenya menjadi Unlit Video Studio 11 atau mungkin 12 yang sekarang akan keluar. Teman-teman bisa mencarinya di perangkat pencarian Google, mendownloadnya, dan juga melakukan berlangganan di situs websitenya. Nah, aplikasi Unlit Video Studio ini adalah sebagai salah satu piranti untuk membuat video, gambar, dan juga mengolah suara atau musik. Pada dasarnya, sebenarnya Unlit Video Studio 11 ini memiliki fungsi yang mirip atau mungkin persis sama dengan Corel Video Studio dan juga mampu menyaingi Adobe Premiere Pro. Nah, teman-teman, kembali lagi saya ingatkan ya, teman-teman harus melihat dulu kira-kira teman-teman itu lebih nyaman menggunakan software yang mana nih. Karena kenyamanan dalam menggunakan software menjadi salah satu tolok ukur ketika teman-teman akan memilih software apa yang cocok untuk teman-teman. Mungkin rekomendasi software lainnya seperti Adobe Premiere Pro, lalu ada Sony Vegas Pro, dan juga ada Final Cut Pro milik Mac, itu juga menjadi beberapa software yang teman-teman bisa pilih. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas lebih dalam mengenai Unlit Video Studio atau update dari Corel Video Studio. Mari kita mulai. Yang pertama, ini adalah tampilan awal dari Unlit Video Studio, di mana teman-teman dapat melihat ada logo Corel yang berada di pojok kiri atas tampilan awal Video Studio 11 ini. Nah, ini menandakan bahwa Unlit Video Studio 11 ini memang merupakan kelanjutan atau update atau saya bisa katakan upgrade kali ya, karena kan ini sudah berubah menjadi sebuah software baru yang sudah sangat berkembang, yaitu dibawahi oleh sebuah developer besar bernama Corel. Corel itu sendiri saya kembali ingatkan bahwa sudah sangat terkenal dulu dalam membuat sebuah software desain yang mungkin ayah ibu teman-teman atau mungkin teman-teman sekalian pernah mendengarnya bahwa ada software bernama Corel Draw. Corel Draw banyak digunakan oleh percetakan tuh teman-teman. Mungkin sampai saat ini Corel Draw pun masih cukup populer di kalangan percetakan. Nah, dalam tampilan awal teman-teman bisa memilih ada 3 fungsi penting dan menjadi menurut saya nilai tambah untuk Unlit Video Studio 11, di mana di sini ada pilihan untuk Video Studio Editor, Movie Wizard, dan juga DVD to DVD Wizard, DV to DVD Wizard. Lalu di bawahnya ada checklist box untuk resolusi 16:9 dan don't show this message again, yang berarti teman-teman bisa melakukan skip pada pemilihan atribut ini. Nah, teman-teman harus ketahui juga nih fungsinya. Berikutnya adalah gambar mengenai tampilan dari Video Studio Editor. Ketika teman-teman sudah memilih Video Studio Editor, maka tampilan ini akan keluar. Saya akan berhenti di sini dulu. Saya akan lanjut dulu ke fungsi dari 3 option yang telah diberikan dari Unlit Video Studio 11 ini. Nanti kita akan kembali lagi ke gambar yang sebelah kanan, oke? Kita lanjut. Untuk pemilihan Video Studio Editor adalah untuk membuat atau memulai membuat video dengan fasilitas lengkap yang tersedia di Unlit. Artinya, teman-teman akan menemukan berbagai option button yang dapat mempermudah teman-teman dalam melakukan pengeditan video, seperti gambar pada bagian kanan slide ini. Nah, teman-teman akan mempunyai option seperti play mode,
lalu navigation tools untuk memilih bagian klik mana yang akan dihenti saat Anda berhenti atau saat Anda memulai. Lalu menu toolbar juga lengkap, ada storyboard view yang berarti teman-teman bisa melihat timeline teman-teman, kira-kira video mana yang pertama dan berikutnya, serta layer timeline yang ada di bawahnya. Lalu ada juga Affiliate Track Manager di mana teman-teman bisa melihat kira-kira ada susunan apa saja yang terdapat di dalam timeline video. Lalu di sini juga ada option panel yang menunjukkan ada fungsi untuk merubah warna atau melakukan color grading dan lain sebagainya. Lalu pada tampilan atas kanan, teman-teman dapat melihat juga di sana tersedia berbagai klip yang teman-teman miliki. Dan juga fitur Video Studio Editor ini dilengkapi dengan peletakan teks, lalu untuk memasukkan judul, lalu memasukkan efek. Nah, apa bedanya dengan Movie Wizard dan juga DV2DVD Wizard? Mari kita lihat. Untuk Movie Wizard, ini adalah option yang digunakan untuk memulai membuat video secara ringkas atau memiliki fasilitas yang terbatas. Nah, kalau teman-teman ingat, di sini misalnya dulu teman-teman pernah menggunakan Windows Movie Maker atau filmmaker lainnya yang mungkin saat itu sangat populer sekitar di tahun 2000 sampai 2010 teman-teman. Nah, mungkin pada saat itu saya juga masih sekolah kali ya saat saya mulai pertama mengedit video. Nah, pada Movie Maker, option yang diberikan atau Windows Movie Maker, option yang diberikan hanya untuk meletakkan klip, memotong klip, dan juga memberikan efek transisi sederhana seperti cross dissolve. Nah, Movie Wizard, di dalam option Movie Wizard pada Unlit Video Studio 11 juga hanya memberikan option-option yang seperti itu. Artinya teman-teman hanya bisa memasukkan gambar atau klip dan memberikan transisi sederhana antara klip satu dan klip kedua yang juga dapat dipotong. Nah, lalu yang berikutnya adalah DV2DVD Wizard. Nah, ini yang menurut saya menjadi poin tambah atau nilai tambah bagi Unlit Video Studio 11 ini, teman-teman. Kenapa demikian? Karena pada software video editing lain, teman-teman belum tentu akan menemukan di mana ada fungsi untuk menjadikan file digital atau video itu dari camcorder ke keeping DVD. Nah, artinya teman-teman dapat mengkonversi video dari camcorder ke keeping DVD. Ini sangat ngebantu teman-teman ketika teman-teman memiliki data-data, misal data-data lama atau data-data yang berasal dari converting camcorder untuk dimasukkan ke dalam DVD. Nah, kalau untuk software-software lain seperti Adobe Premiere Pro, lalu Vegas Pro, dan juga Final Cut, dia memerlukan software tambahan untuk melakukan hal ini, teman-teman. Nah, sepertinya karena Corel memang berangkat dari software percetakan atau industri percetakan, maka fitur ini juga merupakan menjadi nilai tambah dari Corel dalam memberikan fitur kepada software-softwarenya, teman-teman. Kita kembali ke gambar yang di atas. Di sini teman-teman dapat melihat interface yang cukup sederhana sehingga tidak memusingkan mata lagi loh. Nah, beda dengan beberapa software lainnya yang mungkin menyediakan sangat banyak button dan space sehingga teman-teman mungkin kadang-kadang bagi teman-teman yang baru memulai mengedit video akan mengalami kesulitan dalam memahami interface software tersebut. Nah, tapi kalau kita melihat interface dari software ini, teman-teman bisa langsung teringat dengan, mungkin kalau saya bisa dikatakan teringat dengan masa kecil saya kali ya, saat saya pertama kali belajar mengedit video menggunakan Windows Movie Maker. Tampilan sesederhana itu juga sudah didesain dan diaplikasikan di Video Studio 11 ini, di mana mata dari editor dibikin nyaman dengan penggunaan tampilan berwarna putih dan juga timeline yang kontras dengan penampilannya berwarna gelap, yang membuat kita lebih konsentrasi dalam melihat timeline daripada melihat button-button yang ada di sekitarnya. Nah, kebayang dong teman-teman kalau misalnya teman-teman lagi ngedit,
Terus teman-teman harus dipusingkan dengan banyak sekali warna yang terdapat di dalam editing tools. Nah, makanya di sini segala bentuk button pun warnanya sudah disesuaikan dan sudah dibuat lebih futuristik. Kita lanjut ya teman-teman. Yang berikutnya kita akan melihat menu bar pada Unlead Video Studio 11 ini. Nah, pada umumnya menu bar memang ada di semua software baik dari developer manapun. Menu bar ini fungsinya untuk memudahkan teman-teman ketika teman-teman ingin menemukan option-option button yang tidak tertera pada interface biasanya. Nah, di dalam software ini juga menyediakan menu bar, yaitu file menu, file edit, lalu clip menu, tools menu. Nah, menu-menu standar ini berisi juga beberapa menu standar lainnya seperti open, save, copy, dan juga di sana ada edit toolbar. Teman-teman bisa memunculkan berbagai macam tools yang teman-teman butuhkan juga dari menu bar ini. Berikutnya kita bisa lihat di dalam menu bar itu ada step toolbar atau panel, terdiri dari 7 step atau langkah untuk mengatur, mengcapture dari kamera, mengedit, membakar atau melakukan proses burning ya teman-teman. Bukan artinya membakar komputer teman-teman, tapi ini untuk melakukan proses burning dari software langsung ke CD atau DVD. Nah, menurut saya ini merupakan menjadi poin penting nih dan menjadi nilai plus untuk software ini. Kenapa? Karena kembali lagi saya katakan tadi bahwa software-software lainnya itu belum tentu memiliki kemampuan untuk melakukan burning atau membakar dalam bentuk CD dan DVD. Nah, software burning ini ditujukan untuk menarik data dari CD ke dalam software atau mengembalikan proses tersebut, yaitu memasukkan data dari software ke dalam CD atau DVD. Nah, fungsi ini mungkin sangat-sangat berguna buat teman-teman yang ingin melakukan duplikasi terhadap klip lama misalnya, atau juga teman-teman yang ingin mengirimkan data, karena kalau kita pikir menggunakan USB atau drive itu terlalu besar. Yang berikutnya adalah menu capture, di mana menu capture ini digunakan untuk mengambil foto atau image ataupun video dari media perekam. Jadi software ini sudah dapat terintegrasi dengan alat perekam seperti camcorder ataupun video recorder lainnya, sehingga teman-teman dapat langsung mengalihkan posisi kamera desktop teman-teman ke dalam software, sehingga software lah yang akan mengolah gambar dari kamera. Tapi ingat ya teman-teman, mungkin ada hardware tambahan yang teman-teman harus gunakan seperti VGA kabel dari kamera atau dari alat luar ke dalam kamera, ke dalam laptop maksud saya. Berikutnya untuk menu toolbar edit. Di sini teman-teman dapat melakukan pengeditan foto atau image ataupun video. Nah, di dalam menu edit ini, seperti software pada umumnya, teman-teman dapat menemukan berbagai menu untuk membantu teman-teman mendapatkan option untuk mengedit foto atau image sebelum akhirnya masuk ke dalam sequence timeline teman-teman. Lalu ada menu efek, di mana teman-teman sama seperti Adobe Premiere Pro, teman-teman dapat memberikan efek tertentu sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, untuk bisa kita perhatikan di dalam setiap masing-masing software menyediakan banyak sekali efek, dan tiap software itu memiliki default efek masing-masing dengan pengaplikasikannya yang berbeda-beda. Nah, di dalam Unlead Video Studio ini juga menyediakan hal tersebut dan menurut saya cukup efektif untuk membuat video teman-teman semakin keren. Berikutnya, kita punya overlay. Nah, menu overlay ini mungkin ada beberapa software yang tidak memiliki menu seperti ini. Fungsinya adalah untuk menampilkan menu proses pengolahan baik gambar, video, audio yang dapat kita lihat bahwa tampilan menu Unlead itu memiliki menu khusus untuk overlay. Nah, di sini teman-teman bisa menemukan menu title di mana teman-teman dapat membuat judul teman-teman sendiri. Nah, kalau di prosesnya Adobe Premiere Pro, kita bisa membuat judul dengan meletakkan teks, namun di sini sudah ada template khusus untuk membuat judul.
Nah, selain itu kita juga bisa bandingkan dengan Adobe Premiere Pro yang menyediakan Essential Graphic. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa membayangkan ya, kalau di sini adalah pembuatan title itu sama seperti pembuatan title pada Adobe Premiere Pro di Essential Graphic yang sudah sama-sama kita pelajari. Kalau teman-teman belum belajar belum melihat videonya, teman-teman boleh buka dulu videonya mengenai pembuatan judul atau penggunaan efek Essential Graphic yang sudah saya sediakan. Berikutnya ada menu audio, di mana di sini kita akan mendapati menu khusus untuk mengedit audio kita. Sama seperti di Adobe Premiere Pro, kita juga dapat membesarkan atau mengecilkan audio, dan ada beberapa efek penting juga yang bisa membuat suara tersebut lebih baik kualitasnya. Nah, di sini juga dapat menghilangkan suara di rekaman, atau background suara juga dapat dihilangkan di rekaman, sehingga teman-teman bisa menghilangkan noise dari proses rekaman yang kurang sempurna. Yang ke-8, share. Nah, di sini adalah proses hasil akhir yang akan kita simpan dalam bentuk berbagai extension format video berupa MPEG, VCD, lalu DVD, MP3, dan juga mobile phone. Nah, teman-teman, di sini fitur share ini sama seperti fitur export atau rendering untuk menyatukan video atau gambar yang telah kita tempelkan di dalam timeline kita. Nah, ada berbagai format yang teman-teman bisa gunakan seperti MPEG, VCD, DVD, dan MP3, serta format khusus untuk mobile phone. Nah, untuk teman-teman yang ingin langsung melakukan burning, langsung dilihat aja itu menggunakan VCD atau DVD, sehingga proses rendering bisa langsung difokuskan untuk penggunaan burning CD atau DVD-nya. Kita lanjut. Lalu ada navigation toolbar, di mana tombol-tombol yang digunakan untuk memainkan file movie-nya yang sedang diedit. Nah, navigation toolbar ini merupakan toolbar yang sama ketika teman-teman menggunakan selecting tools pada Adobe Premiere Pro. Nah, kembali lagi teman-teman, kalau belum mendengar mengenai Adobe Premiere Pro, mungkin teman-teman bisa mendengar dulu videonya di step tutorial yang pertama dan yang kedua. Nah, ini merupakan tools yang digunakan untuk memilih, lalu menggeser, dan melakukan pergerakan pada kolom timeline, dan juga untuk memasukkan atau memundurkan video atau audio yang teman-teman sudah masukkan ke dalam timeline. Yang berikutnya adalah interface button dan fungsinya. Di interface button ini teman-teman masih ingat dengan muncul tampilan awal dari Unlit Video Studio ini. Nah, di sana ada play button, ada galeri, ada option, ada cut clip, ada overlay, ada storyboard mode, dan audio view. Mari kita bedah satu-satu. Play button sudah pasti dong, dari namanya saja ini untuk memainkan klip, di mana teman-teman bisa melakukan preview dengan mengklik play button. Lalu galeri, di mana di sini teman-teman bisa melihat file apa saja yang teman-teman sudah import ke dalam software tersebut, di mana di dalamnya dapat kita rubah dari mode thumbnail atau kotak-kotak untuk melihat gambar langsung di dalam software, atau juga mode list untuk melihat dari namanya. Nah, file yang bisa masuk adalah file movie, video. Di dalamnya juga ada teman-teman bisa masukkan efek seperti green screen atau efek black screen. Lalu image juga bisa diupload ke dalam galeri, dan isi galeri ini dinamis mengikuti panel toolbar yang sedang aktif. Yang ketiga ada option. Panel yang berisi option untuk merubah setting film atau efek, di mana teman-teman sama ketika teman-teman melihat hal ini sama ketika teman-teman melihat pada efek setting di Adobe Premiere Pro. Nah, option ini bersifat dinamis juga, tergantung dari panel apa atau step apa yang sedang aktif. Misalnya teman-teman ingin melakukan layering, overlayering, lalu teman-teman ingin menggeser, lalu merubah transisi, dan lain sebagainya. Jadi tergantung dari panel apa yang aktif. Lalu cut clip.
di mana di sini ada tombol mark in, mark out, lalu cut untuk menandai awal dan akhir, membesarkan dan memotong film. Nah, di sini fungsinya sama banget dengan media source yang ada pada Adobe Premiere Pro, di mana teman-teman bisa memotong terlebih dahulu klipnya di mark in dan di mark out sebelum masuk ke dalam timeline sequence dari final project teman-teman. Lalu di sini ada overlay track manager, di mana panel untuk memainkan movie di atas movie yang lain. Fungsinya jika kita ingin menampilkan dua buah movie clip secara bersamaan, untuk mengaktifkannya overlay juga harus dalam bentuk timeline view. Nah, ini sebenarnya proses yang dipisah dari Adobe Premiere Pro. Kalau dalam Adobe Premiere Pro, teman-teman dapat menemukan bahwa pada timeline sequence sudah ada layer per layernya. Nah, berbeda ketika teman-teman melakukan pengeditan di Unlit Video Studio ini. Nah, pada Unlit Video Studio di sini ada overlay track manager, di mana teman-teman dapat melihat layer per layer itu dalam option yang terpisah, sehingga teman-teman bisa tahu nih layer mana yang lagi aktif dan layer mana yang sedang tidak aktif. Nah, pengeditan dilakukan by layer ketika teman-teman memang punya banyak video interface yang teman-teman butuhkan atau ingin masuk ke dalam panel tersebut, panel timeline atau sequence tersebut. Berikutnya, nomor 6, ada storyboard mode. Nah, ini yang teman-teman tidak bisa temukan mungkin di beberapa aplikasi lainnya. Storyboard mode ini digunakan untuk memasukkan video klip dan menyusunnya. Jadi kalau teman-teman tahu susunan storyboard, di mana di sana ada box, ada box untuk menunjukkan klip per klip susunannya dari awal hingga akhir. Nah, dalam bentuk thumbnail ya teman-teman. Jadi di sini Unlit Video Studio mengadaptasi dari storyboard manual yang bisa dibuat ketika produksi untuk dimasukkan sebagai tampilan interface dalam softwarenya, sehingga teman-teman seakan-akan sedang melihat storyboard teman-teman, tetapi di dalamnya sudah berupa klip. Lalu di sini juga ada audio view, di mana teman-teman dapat melihat panel audio ketika teman-teman mengedit, dan juga dapat melakukan pengeditan audio seperti memotong, lalu membuat fade in dan fade out. Nah, kalau dalam Adobe Premiere Pro, teman-teman bisa langsung drag drop efek pada layer timeline sequence. Kalau di sini ada button tersendiri untuk dapat mengatur hal tersebut. Kita lanjut, membuat judul pada video. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi di part sebelumnya, bahwa Unlit Video Studio ini menyediakan option atau button tersendiri untuk membuat title video, dan juga sudah ada berbagai macam template yang disediakan untuk mendukung mood dari video teman-teman. Nah, kita langsung aja nih, kita akan melihat prosesnya. Yang pertama, teman-teman sudah pastikan teman-teman memasukkan klip terlebih dahulu, atau mungkin teman-teman belum ingin memasukkan klip tapi ingin mengeluarkan judul terlebih dahulu juga bisa, yaitu masuk ke dalam aplikasi, lalu teman-teman akan pilih Video Studio Editor. Nah, lalu pilihlah template animasi teks yang ada di dalam folder title. Klik folder title, lalu pilih salah satu judul template teks, misalnya kita lihat sesuai gambar deh ya, Kids Party. Nah, di sana teksnya teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Lalu di sana juga ada pengeditan alignment juga, mau ada di sisi kiri, kanan, tengah, atau menyerong secara diagonal juga bisa. Terus fontnya diatur, ukurannya juga bisa diatur di sana, baik dengan paragraf maupun dengan alignment, sama seperti Adobe Premiere Pro saat teman-teman menggunakan Type Tools. Cuma di sini ada banyak banget template yang teman-teman bisa gunakan. Kalau di Adobe Premiere Pro, teman-teman harus download dulu atau mencari dulu ke creators lain atau ke dalam komunitas Adobe untuk mampu mendapatkan template-template lainnya dalam pembuatan title ini atau menggunakan essential graphic. Tetapi kalau di Unlit Video Studio sebelah sini, teman-teman sudah bisa menemukan berbagai macam template sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kita lanjut. Lalu klip tersebut atau template tersebut teman-teman bisa drag and drop ke dalam timeline bar.
Lalu teman-teman bisa double klik layer yang bertulisan Kids Party, kemudian teman-teman bisa edit dengan judul yang Anda kehendaki. Klik mouse di area bebas dan layar sampai judul tersebut terblok dengan garis dan titik-titik kuning. Jadi pastikan dulu teks yang teman-teman mau ganti sudah terselect dengan benar. Nah, biasanya ditandai dengan adanya garis-garis atau titik-titik kuning yang ada di sekitar area teks. Lalu ganti jenis font, ukuran font sesuai dengan option yang dapat diedit. Di situ ada menandakan keterangan di mana efek itu berjalan, berapa detiknya. Lalu teman-teman bisa juga melihat di situ dapat diganti fontnya, lalu ukuran teksnya, lalu di sana juga ada tingkat kemiringannya atau rotationnya, dan lain sebagainya. Jangan lupa juga disesuaikan di dalam timeline di mana title tersebut akan muncul, in dan juga out-nya juga diperhatikan ya teman-teman. Lalu gunakan tombol play dan navigation bar untuk melihat atau melakukan preview terlebih dahulu sebelum teman-teman akhirnya merender atau mengekspor video tersebut. Nih, cara yang kedua, cara untuk mengatur waktu template animasi teks. Pertama, teman-teman harus dulu masuk ke area timeline. Teman-teman dapat melihat di situ ada videonya, lalu di bawah ada overlay-nya, di bawahnya lagi ada teks, audio, dan juga music. Nah, di tampilan timeline ini teman-teman bisa melihat bahwa software ini telah memisahkan kira-kira file-file apa saja yang teman-teman akan masukkan ke dalam sana. Lalu masuk ke kolom teks, teman-teman klik di sana sehingga muncul area kuning yang sudah disediakan untuk memasukkan teks. Lalu klik blok kuning yang di bagian kanan, kemudian drag ke kanan atau ke kiri untuk memperpanjang atau memperpendek judul yang sudah teman-teman buat tadi contohnya. Nah, di area kuning tersebut teman-teman dapat melihat bahwa itu merupakan batas awal dan batas akhir dari munculnya animasi atau template teks yang sudah teman-teman taruh. Cara lain juga bisa dilakukan dengan tadi teman-teman ke bagian edit duration. Di sana ada gambar jam yang menunjukkan 00:03:00. Nah, duration di sana teman-teman bisa ganti sesuai dengan kebutuhan teman-teman, misalnya menambah berapa detik. Apakah defaultnya adalah 3 detik dan teman-teman ingin menambahkan, biasanya kalau title itu keluar di 3 to 5 second, sehingga misalnya teman-teman ingin berubah di 5 second-nya. Yang berikutnya, kita akan memberikan animasi pada teks. Nah, animasi di sini juga teman-teman sudah memiliki berbagai macam template, sama seperti Adobe Premiere Pro, di mana teman-teman punya template efek tersendiri. Nah, hal yang perlu teman-teman lakukan adalah klik teks yang akan diberikan animasi, contohnya tadi animasi untuk judul, lalu pindah ke folder animasi. Di sana teman-teman biasanya ada di samping edit. Di samping toolbarnya ada di samping edit, di mana teman-teman bisa melakukan editing pada teks teman-teman. Nah, di sana sudah tersedia berbagai macam animasi yang teman-teman dapat gunakan. Nah, tandai klik dulu animasi yang sudah teman-teman pilih, lalu apply animation untuk meneruskan prosesnya. Nah, teman-teman di sini sudah ada berbagai pilihan. Itu pilihan pertama adalah pilihan mengenai kategori animasi yang teman-teman mau pilih. Lalu di dalam kategori tersebut, teman-teman dapat memilih lagi nih model-model apa saja yang ada di dalam template tersebut. Nah, untuk mengatur gerakan juga teman-teman bisa masuk ke turn animation-nya, di mana teman-teman di situ bisa melihat
di sana ada in out-nya dari left atau right, dari kiri atau ke kanan, tergantung dari jenis animasi yang teman-teman pilih. Kita lanjut untuk memasukkan iringan musik pada judul. Nah, biasanya teman-teman suka denger dong, misalnya contohnya adalah Pixar. Teman-teman melihat bahwa pada judul Pixar biasanya ada sound effect sendiri nih yang digunakan. Nah, sound effect pada judul itu juga bisa dipisahkan dari background effect besar yang teman-teman sudah siapkan. Nah, yang pertama adalah klik folder audio, lalu pilih koleksi audio yang sudah kamu miliki atau sudah kamu buat atau mungkin kamu dapat dari internet. Lalu kamu drag and drop di timeline bar jalur yang berlogo mikrofon di bagian bawah teks sebelum logo musik. Nah, di sana teman-teman tempat teman-teman untuk meletakkan voice over atau juga logo efek seperti sound effect lainnya juga bisa. Misalnya teman-teman ada sound effect untuk tertawa dan lain sebagainya. Nah, dalam timeline yang bergambar mikrofon ini adalah tempat untuk meletakkan sound effect tersebut. Biasanya formatnya adalah WAV atau MP3. Nah, koleksi suara dapat berasal dari lagu koleksi teman-teman kalian atau juga dari suara rekaman. Jadi di tombol mikrofon ini teman-teman bisa langsung melakukan proses rekaman pada timeline secara langsung. Dan berikutnya jangan lupa ya diatur dan disesuaikan dengan in dan out judul kalian atau in dan out efek kalian. Kita lanjut ke berikutnya. Sekarang adalah untuk membuat judul teks secara manual. Nah, kalau di sini saya lebih untuk menyarankan menggunakan teks untuk subverse atau juga untuk highlight video secara manual, sehingga teman-teman dapat menyesuaikan tidak dengan template yang sudah ada. Misalnya teman-teman ingin berkreasi dengan animasi yang tersedia di dalam software tersebut. Nah, yang pertama, double klik jalur T atau teks yang sudah disediakan pada timeline. Di bagian bawah ada huruf T atau teks. Nah, setelah di double klik pada timeline, silahkan ketik judul kalian, karena nanti setelah kalian double klik pada title teks, maka akan muncul seperti tampilan di atas. Double click here to add a title. Nah, di sanalah teman-teman bisa memasukkan teks teman-teman. Setelah teks tersebut muncul, teman-teman tinggal double klik di layernya, lalu ketik judul atau highlight yang teman-teman butuh. Lalu atur waktu, dan jangan lupa ulangi proses animasi yang sudah tadi kita lakukan. Nah, kembali mengingatkan kalau teman-teman ingin memasukkan musik juga bisa dilakukan di sini, disesuaikan dengan in dan out teks tersebut. Yang berikutnya, membuat video berbasis foto atau gambar. Nah, di dalam software ini juga menyediakan fitur untuk membuat video dari foto atau gambar yang sudah teman-teman punya. Biasanya teman-teman familiar kan dengan video-video foto memorial atau misalnya saya bisa katakan foto slideshow. Nah, di sini sudah menyediakan fitur juga menyediakan fitur untuk mengupload atau mengimport foto-foto teman-teman untuk dirapatkan menjadi video. Nah, gambar-gambar tersebut teman-teman bisa temukan atau import di folder image yang sudah disediakan dengan cara jalan ke aplikasi Unlit, lalu buka folder atau combo box yang ada pilihan image-nya. Klik dulu, lalu ada scroll di bawah, ada image. Biasanya pada default dia sudah ada tulisannya tuh title. Nah, lalu klik icon load image dan buka seluruh koleksi gambar foto yang akan dijadikan video. Atau kalian bisa juga dengan drag and drop foto-foto teman-teman ke dalam folder image. Tapi ingat ya, harus diganti dulu ke folder image. Nah, fungsinya kenapa dipisahin nih teman-teman? Kalau lihat di sebelah gambar yang sebelah kiri, software ini telah memisahkan antara title, video, image, audio, color, transition, video filter, lalu lain-lainnya seperti decoration dan juga flash animation. Nah, fungsinya adalah
Tiap kali teman-teman melakukan proses editing, teman-teman fokus terhadap objek apa yang teman-teman ingin gabungkan. Contohnya nih, berbeda dengan Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro itu semua jenis file itu digabungkan di dalam satu view, di mana teman-teman nanti pada suatu saat juga akan menemukan kesulitan ketika data teman-teman itu terlalu banyak jenisnya. Nah, di sini sudah dipisahkan nih, mana yang video, mana yang audio, mana yang image, dan mana juga yang menentukan transition, warna, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman punya efek-efek tambahan yang ingin teman-teman masukkan. Nah, untuk memasukkan gambarnya ke dalam timeline juga sama. Teman-teman tinggal drag and drop aja gambarnya ke bagian timeline yang bergambar video atau roll video di sebelah kirinya. Lalu sesuaikan dengan ukuran, maksud saya adalah panjang durasi video atau gambar di sana. Misalnya pada timeline di sini kita dapat melihat bahwa diletakkan di 15 detik. Lalu untuk mendapatkan pembukaan gambar atau foto menjadi lebih elok atau lebih baik atau lebih cantik lah ya, kita bisa katakan di sini, teman-teman bisa klik menu efek dan masukkan efek yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini ada berbagai macam jenis efek yang teman-teman bisa lihat, mulai dari seperti yang ada di gambar, seperti door in, lalu wipe, lalu flash, lalu 3D animation juga ada. Nah, di sana teman-teman bisa menyesuaikan perpindahan dari satu gambar ke gambar berikutnya. Nah, misalnya teman-teman memilih type 3D dengan model flying cube, drag atau letakkan di antara judul sehingga klip A ketika bertemu dengan klip B di tengah-tengahnya ada transisi. Itu sama seperti pengaplikasian transisi yang kita lakukan di Adobe Premiere Pro juga. Nah, efek transisi tersebut juga bisa di-adjust sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya, dengan cara menggeser kursor ke arah tengah-tengah klip atau ke arah animation effect, lalu juga di sana dapat menggeser sehingga animation clip tadi bisa terjadi durasi yang lebih panjang. Nah, di sini ada 5 poin penting yang teman-teman harus perhatikan, yaitu sinkronisasi antara judul, musik pengiring, efek, teks, dan yang terakhir gambar. Nah, beberapa elemen yang ada di sini menjadi salah satu kunci dalam keindahan video atau mahakarya yang teman-teman sedang bikin nih, sehingga sinkronisasi antara satu elemen dengan elemen lainnya itu harus sangat diperhatikan ya teman-teman. Nah, lanjutkan proses-proses berikutnya dengan mendrag dan mendrop foto atau video lain ke dalam timeline sehingga terbentuk tuh mahakarya teman-teman. Jangan lupa dipadu-padankan dengan musik dan efek serta teks yang menyesuaikan dengan kondisi atau mood yang teman-teman ingin bikin. Nah, yang berikutnya adalah membuat video berbasis gambar dan foto. Nah, yang berikutnya adalah memotong video tersebut. Nah, pada kolom timeline, di atas kolom timeline, di kolom preview, teman-teman dapat melihat ada garis timeline videonya dan juga mark in, mark out, cut, dan juga record. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan mark in dan mark out untuk melakukan proses pemotongan sebelum masuk ke dalam timeline. Tetapi di sini juga adalah fitur pemotong atau razor tools kalau di Adobe Premiere Pro untuk memotong klip langsung di timeline. Nah, caranya adalah dengan menggeser area kursor ke sisi yang teman-teman mau potong, lalu klik gambar gunting atau razor tools-nya, maka video teman-teman akan terpotong di bagian yang sudah ditandai tersebut. Lalu klik delete pada klip yang tidak ingin digunakan.
Yang berikutnya adalah menyimpan dokumen dan hasil pembuatan video. Nih, ada dua model penyimpanan yang merupakan fitur. Nih, ada dua proses terdapat dua model penyimpanan pekerjaan yang dilakukan oleh Unlead Video Studio ini. Yaitu yang pertama nih, menyimpan dokumen pembuatan video dengan ekstensi VST, di mana itu adalah format untuk Video Studio Project. Nah, kalau teman-teman hanya menyimpan dalam bentuk VSP, maka file tersebut belum bisa diputar untuk perangkat seperti sosial media atau juga DVD dan VCD. Tapi proses kedua yang disediakan adalah rendering yang sudah sama-sama kita lakukan di dalam Adobe Premiere Pro, di mana exporting tersebut dapat merubah format video untuk kebutuhan DVD, VCD, HDV, lalu juga di sini langsung untuk menembak server share video online dengan logo YouTube di sana. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada berbagai format yang bisa disediakan oleh Unlead Video Studio ini. Yang pertama ada create video file dengan format MPEG, create sound file mungkin bisa WAV atau juga MP3, lalu create disk untuk burning, lalu export to mobile device untuk MP4, DV recording dan HDV recording untuk membantu teman-teman melakukan perekaman dengan menggunakan external kamera, lalu ada share video online untuk teman-teman langsung menembak server ke YouTube atau sosial media lainnya. Dan juga ada projector playback di mana teman-teman seperti bisa melakukan screen record pada projector teman-teman. Nah, dalam melakukan creating video file ini, ada beberapa tipe file yang teman-teman dapat buat dengan menggunakan Unlead Video Studio ini. Yang pertama adalah format AVI, MPEG 1, 2, VCD, SVCD, DVD, dan MPEG 4. Versi ini telah mendukung format HD maupun Blu-ray, di mana beberapa format-format ini merupakan format-format untuk dilakukan pemutaran kembali dalam bentuk CD ataupun DVD. Nah, untuk format seperti MPEG 1, 2, dan MPEG 4 itu teman-teman juga dapat melakukan pemutaran di dalam media source yang sudah ada di setiap komputer secara default seperti VLC media player, lalu masih banyak lagi seperti QuickTime dan lain-lain. Tetapi untuk format AVI biasanya hanya digunakan untuk dibuka di dalam Windows. Dan di sini tidak menyediakan format MOV untuk perekaman dan diputar di format Mac atau QuickTime. Lalu untuk meng-create sound juga disediakan format MP4, MPA, RM, WAV, lalu WMA juga ada. Untuk burning disk, teman-teman disupport dengan format Blu-ray, AVC HD, DVD, VCD, dan SVCD. Nah, untuk ekspor ke mobile device, teman-teman dikeluarkan dengan format MP4, biasanya kualitinya adalah 360-480p. Untuk project playback, ini berfungsi untuk memutar kembali hasil editing sebelum dilakukan proses rendering. Nah, untuk share video online, format yang dirender adalah format MP4 dan diupload menggunakan jaringan internet ke server YouTube dengan syarat dan ketentuan yang sudah disepakati dengan youtubeaccount.com. Nah, sekian teman-teman presentasi mengenai software Unlead Video Studio. Mungkin teman-teman sudah mendapatkan gambaran yang saya maksud mengenai kenyamanan software yang teman-teman bisa dapatkan ketika teman-teman sudah menggunakan software tersebut.
Nah, teman-teman kembali lagi, jangan ragu untuk mencoba software-software lainnya sebelum teman-teman akhirnya memutuskan untuk menggunakan satu software atas dasar kenyamanan dan juga efisiensi kerja yang teman-teman bisa dapatkan ketika teman-teman melakukan pekerjaan editor. Nah, mungkin sekian dulu pengenalan mengenai softwarenya. Mungkin kalau teman-teman punya software lain pun saya tidak masalah, karena kenyamanan menjadi kunci ketika melakukan pemilihan software tersebut. Saya Michael Julian, karena hanya di KP Online, kamu dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Terima kasih.